Arachnophobia. Arachnophobia adalah ketakutan ekstrim terhadap laba-laba. Fobia ini termasuk salah satu yang paling umum di dunia. Penderitanya bisa merasa panik, gemetar, hingga sesak napas hanya karena melihat laba-laba, bahkan gambar atau bayangannya saja. Meski sebagian besar laba-laba tidak berbahaya, otak penderita arachnophobia meresponsnya seolah-olah itu ancaman besar. Terapi seperti CBT atau paparan bertahap sering digunakan untuk mengatasi fobia ini. Acrophobia. Acrophobia adalah ketakutan berlebihan terhadap ketinggian. Berbeda dari rasa takut biasa, penderita acrophobia bisa mengalami panik, gemetar, pusing, hingga mual hanya karena berada di tempat tinggi, bahkan saat melihat dari balkon atau menonton video ketinggian. Fobia ini diperkirakan memengaruhi sekitar 5% populasi dunia. Penyebabnya bisa berasal dari pengalaman traumatis atau faktor genetik. Terapi perilaku kognitif sering digunakan untuk membantu mengatasi fobia ini. Klaustrophobia. Klaustrophobia adalah ketakutan irasional terhadap ruang sempit atau tertutup, seperti lift, kamar kecil, atau kereta bawah tanah. Saat berada di ruang terbatas, penderita bisa merasa sesak, berkeringat, gemetar, bahkan mengalami serangan panik. Fobia ini sering muncul akibat pengalaman traumatis, seperti terjebak di ruangan kecil saat masa kecil. Sekitar 2 hingga 5% orang di dunia mengalami klaustrophobia. Terapi pemaparan dan kognitif perilaku menjadi metode efektif untuk mengatasi fobia ini. Nyektophobia. Nyektophobia adalah ketakutan berlebihan terhadap kegelapan. Fobia ini sering berawal sejak masa kanak-kanak, tetapi bisa terbawa hingga dewasa. Penderita nyektophobia bisa mengalami kecemasan hebat, jantung berdebar, hingga sulit bernapas saat berada di tempat gelap. Otak mereka mungkin membayangkan ancaman atau bahaya yang tidak nyata. Fobia ini bisa memengaruhi tidur dan aktivitas sehari-hari. Terapi seperti CBT atau paparan bertahap sering digunakan untuk membantu mengatasi ketakutan ini. Trypophobia. Trypophobia adalah ketakutan atau rasa jijik ekstrim terhadap pola lubang-lubang kecil yang berulang, seperti pada sarang lebah, biji teratai, atau spons. Meski belum secara resmi diklasifikasikan sebagai gangguan mental, banyak orang melaporkan reaksi fisik seperti gatal, mual, atau bahkan serangan panik saat melihat gambar-gambar tersebut. Peneliti menduga reaksi ini berasal dari naluri evolusioner, karena pola serupa sering muncul pada hewan beracun atau penyakit kulit. Thalassophobia. Tahukah kamu tentang thalassophobia? Ini adalah ketakutan berlebihan terhadap lautan atau perairan dalam. Penderita bisa merasa cemas hanya dengan melihat laut luas, apalagi membayangkan apa yang ada di bawah permukaannya, seperti kedalaman tak terbatas, makhluk laut misterius, atau kegelapan bawah air. Meskipun terdengar aneh bagi sebagian orang, fobia ini bisa memicu serangan panik serius. Emetophobia. Emetophobia adalah ketakutan yang berlebihan terhadap muntah, baik melihat orang lain muntah, mendengar suara muntah, atau bahkan merasa mual sendiri. Penderita bisa sangat menghindari makanan tertentu, tempat ramai, atau situasi yang berisiko membuat mereka mual. Meskipun terdengar sepele, fobia ini bisa sangat membatasi kehidupan sosial dan pola makan seseorang. Beberapa bahkan menghindari kehamilan atau bepergian karena takut muntah. Terapi seperti CBT atau terapi pemaparan sering digunakan untuk membantu penderita mengatasi ketakutan ini. Coulrophobia. Tahukah kamu? Coulrophobia adalah ketakutan yang berlebihan terhadap badut. Meskipun badut sering dianggap lucu atau menghibur, bagi penderita coulrophobia, sosok badut bisa memicu rasa cemas, panik, hingga serangan jantung ringan. Fobia ini bisa dipicu oleh pengalaman traumatis di masa kecil, atau karena pengaruh film horor seperti It yang menggambarkan badut sebagai sosok menakutkan. Penelitian menunjukkan bahwa riasan berlebihan dan ekspresi yang sulit ditebak membuat badut terasa menyeramkan bagi sebagian orang. Jadi, kalau kamu merasa takut saat melihat badut, kamu tidak sendiri.